Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Taminatika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di video kali ini, saya akan memberi soal dan jawaban yang dianggap benar menurut program ya dalam review teori belajar. Oke, dengan harapan dapat membantu para guru yang merasa terdesak karena batas waktu 1 minggu pengerjaan program ini akan sebentar lagi selesai. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai lihat dan pelajari soal-soal yang ada di dalam review. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apa yang dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari konseptualisasi, saving, conditioning, trial and error, stimulus response. Oke, jawaban yang diharapkan adalah trial and error. Oke, yang itu ya maksudnya. Soal selanjutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan paling penting terwujudnya belajar dengan niat peserta didik untuk itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori cybernetic, behavioristik, konstruktivistik, humanistik, kognitivistik. Oke, jawaban yang diharapkan oleh komputer atau program adalah konstruktivistik. Oke, soal selanjutnya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori konstruktivistik, sibernetik, behavioristik, humanistik, kognitivistik. Oke, jawaban yang diharapkan adalah humanistik. Lanjut, soal selanjutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Memberikan stimulus kepada peserta didik merupakan penataan lingkungan belajar. Memberikan penjelasan pengetahuan baru, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Yang diharapkan adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Oke, soal selanjutnya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar humanistik, kognitivistik, behavioristik, rekonstruktivistik, konstruktivistik. Jawaban yang diharapkan adalah behavioristik. Lanjut, soal selanjutnya. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah mampu memahami sebuah kejadian, mampu mengalami. Yang pertama mengalami, yang kedua memahami suatu kejadian, yang ketiga mampu memecahkan masalah, mampu memahami permasalahan, mampu membuat peraturan. Oke, jawaban yang diharapkan adalah mampu memecahkan masalah. Konseptualisasi. Oke. Lanjut soalnya. Di bawah ini tipe belajar menurut Habermas, kecuali
belajar emansipatoris, belajar praktis, belajar konsep, belajar teknis, belajar aktif. Jawaban yang diharapkan adalah belajar aktif. Soal selanjutnya, dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggenerasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidak dugaannya itu, atau merupakan penerapan teori belajar. Yang diharapkan adalah konstruktivistik. Berarti dari hipotesis. Oke. Ini adalah konstruktivistik. Soal selanjutnya. Menurut Brunner, apabila seorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata-kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari enaktif, ikonik, intuitif, konflik, simbolik. Ya, ikonik kayaknya mah. Oh ya betul, ikonik. Soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi, kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya betul adalah kemampuan memecahkan masalah. Oke, itulah soal-soal yang ada di review. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.